Ya, nama saya Insinyur Yohanes Tairuba MM, dipanggil dengan Anis Tairuba. Dan selama ini saya bekerja di Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Kepala Dinas Pertanian dan sudah pensiun. Dan sekarang siap untuk maju menjadi calon wakil bupati Ngada bersama paket hebat. Memang pertanian itu menjadi warisan budaya leluhur kita. Perkembangan pertanian itu sejalan dengan perkembangan tradisi masyarakat kita, Kabupaten Ngada, secara turun-temurun. Dari leluhur kita sampai dengan sekarang, bahkan kita kenangkan melalui budaya rebah kita selama ini yang kita lakukan setiap tahun. Itu diingatkan dalam prosesi rebah. Gitu. Bahkan komoditi pertanian seperti ubi atau uwi itu menjadi simbol tradisi kita, tradisi budaya Ngada. Nah, dalam perkembangan kita terus melihat bahwa pertanian memang itu budaya kita secara tradisi, tetapi kita harus mengikuti perkembangan teknologi dari waktu ke waktu. Kita harus mengikuti kebutuhan masyarakat kita. Dulu pekerjaan kita hanya memenuhi kebutuhan secara individual di dalam rumah tangga, tapi sekarang kebutuhan itu tidak hanya untuk rumah tangga, tapi juga dengan masyarakat lain. Kita bersyukur tentang budaya rebah kita ini diwariskan terus-menerus dari leluhur kita tiap tahun, dan saat ini kita terus mengingatkan itu sebagai warisan leluhur kita rebah yang dilakukan secara berjenjang dari waktu ke waktu, mulai dari Aimere sampai dengan kita di Bolonga di sana yang terakhir di sekitar bulan Februari dan awal Maret. Itu menunjukkan perjalanan leluhur kita. Tapi itu juga menunjukkan tentang nomade perjalanan manusia dengan sistem tradisional. Itu simbol rebah itu disebutkan dengan hasil pertanian, terutama ubi yang kita ubi rebah, ubi itu menjadi bagian yang sangat substansi untuk urusan pertanian kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, tentang rebah, tentang uwi, tentang tradisi itu, ini kita harus mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu, perubahan komoditi, perubahan teknologi, mulai dari kita mempersiapkan kovini benih kita sampai dengan kita panen berlipat ganda. Untuk kita menyadari sekarang ini ada alih profesi para petani kita itu, nah terutama anak-anak muda itu beralih ke sektor yang lain, sektor sekunder dan sektor tersier. Anak-anak kita, para pemuda kita kirim sekolah untuk ya kembali harusnya itu melanjutkan usaha ekonomi mikro menengah yang diharapkan masyarakat kita atau oleh kita semua. Tapi ada yang pengennya untuk urusan di sektor jasa. Nah, kita pengen ke depan petani kita silakan mari bersama-sama bekerja di sektor pertanian, terutama di urusan sektor ekonomi sekunder, mengolah hasil pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan. Ini kita olah hasil dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Kemudian menjadi urusan untuk berdagang, memasarkan hasil pertanian. Dari usaha-usaha yang dilakukan para petani kita, oleh UMKM kita, dipasarkan baik sesama kita maupun untuk kabupaten atau daerah-daerah kita sekitar. Untuk para pemuda-pemudi yang sekarang ini cenderung untuk tidak langsung terjun ke kebun, urusannya untuk menanam atau memelihara ternak, ya kita terus mengajak mereka untuk berpartisipasi, bekerja di sektor pertanian, terutama di sektor sekunder.
ekonomi sekunder, ekonomi tersier. Ekonomi sekunder itu apa? Mengolah hasil pertanian dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Kemudian ekonomi tersier apa yang mereka lakukan? Berdagang. Mereka memasarkan hasil-hasil pertanian dari wilayah kita ini ke dalam wilayah kita maupun kepada masyarakat kita di sekitar. Dan program kita ke depan kita lakukan dengan gerakan pemuda tani nelayan yang kita sebut dengan Gempita. Kita ngajak mereka kita bergabung untuk bersama-sama bergerak di sektor pertanian. Fokus perhatian kita ke depan itu kita memperhatikan petani kita yang jumlahnya di atas 73% di Kabupaten Ngada. Urusannya adalah urusan tujamula vesipeni, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, gitu. Petani, nelayan, peternak. Ini yang harus terus-menerus kita dorong. Dengan fokus kita, perhatian kita, kita naikkan anggaran sektor pertanian 3 kali lipat dari biasanya. Dan kita minta supaya kita memperhatikan aspek-aspek yang prioritas kebutuhan mereka, mulai dari hulu, on farm, hilir. Ya, di masa Covid ini semua kita tahu. Ini tantangan kita adalah ekonomi kita terganggu. Kemudian pandemi Covid kita ini kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah, sebagai orang pertanian, petani kita di Kabupaten Ngada ini mayoritas, kita mendorong para petani kita, ayo kita bergerak untuk mengoptimalkan, meningkatkan produktivitas petani kita, mulai dari pangan kita, padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan kita, hortikultura, telur, ayam, babi, sapi. Ini kegiatan-kegiatan petani kita. Ini kita akan memberikan kontribusi ketahanan pangan daerah sekaligus memberikan kekuatan bagi negara kita. Negara kuat jika desa kuat, kecamatan kuat, kabupaten kita kuat, petani kita tangguh untuk mengatasi berbagai persoalan internal di rumah tangga mereka. Ya, selanjutnya, teman-teman sekalian di urusan pertanian, kita sangat berharap hasil-hasil pertanian kita khusus untuk pangan harus berlimpah ruah, surplus di daerah kita. Kita perlu kuni turi tuki untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, tetangga kita, masyarakat kita di dalam desa, di dalam kecamatan, dan di dalam Kabupaten Ngada. Untuk Pilkada Ngada, mari kita sama-sama menjadikan pilkada ini sebagai proses perubahan, proses regenerasi kepemimpinan. Kita akan mencari yang terbaik dari 5 paket yang ada ini. Untuk itu mari kita menjaga suasana keamanan, ketenangan, dan tidak boleh saling mengganggu antar paket. Dan saya juga berharap agar kita tidak mengutamakan money politik di dalam proses pilkada ini. Kita mengajarkan sistem politik yang penuh dengan nurani, partisipatif dari masyarakat